Selamat siang anak-anak. Gitu. Jadi gini. Anak-anak gimana kabarnya? Oke, ada juga baik-baik. Nah, ya kelas 6 yang dikasihi Tuhan. Jadi kemarin kita kan sudah belajar tentang apa itu sifat simpati, ya kan? Empati. Terus apa lagi? Altruis. Nah, hari ini kita juga belajar bahwa kita itu adalah apa? Manusia yang istimewa. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Ya kita akan berdiri. Kita semua berdiri. Kita akan berdoa. Supaya kami bisa belajar dengan baik. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan duduk anak-anak. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Ada yang bisa baca? Yang di depan coba. Tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti istimewa dan kebutuhan khusus. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana anak-anak yang istimewa juga anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tuh, yang pertama. Yang kedua apa? Jadi peserta didik kalian semua itu nanti bisa mendaftarkan. Dan maksudnya mendaftarkan itu menulis, mencatat apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Ketiga, apa? Peserta didik dapat mensyukuri pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi masing-masing kita itu dipelihara oleh Tuhan. Terus yang keempat, apa? Nah, buat karya kreatif. Karya kreatif itu apa aja kira-kira? Karya kreatif itu apa saja? Gambar, terus melukis, terus gambar mana? Puisi, apa? Menggunting. Kita itu percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Waktu pelajaran pertama dulu kita percaya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibuat serupa dan segambar dengan apa? Nah, jadi keistimewaan manusia itu sebenarnya dia itu segambar dan serupa dengan Allah. Ya. So, menurut kalian semuanya ya, apa yang membuat manusia itu bisa dikatakan istimewa? Karena membutuhkan orang lain. Karena membutuhkan orang lain. Betul. Karena mempunyai akal budi. Oke. Karena membutuhkan orang lain, karena punya akal budi, maka manusia disebut istimewa. Ada jawaban yang lain lagi? Karena memiliki sifat seperti Allah. Oke. Ada jawaban lain lagi? Ya, jawaban kalian semua tadi benar. Manusia disebut istimewa karena manusia perlu orang lain. Kalau hewan gimana hewan? Mempunyai akal budi. Nah, hewan itu tidak bisa bersosial, beda dengan manusia. Ya. Hari ini kita belajar tentang keistimewaan manusia dulu. Belajar tentang apa? Keistimewaan manusia. Keistimewaan manusia. Nah, oke, saya akan bacakan Alkitab. Saya akan bacakan Alkitab buat kalian semua. Dalam Kejadian pasal 1, lupa sebenarnya nggak nyuruh kalian bawa Alkitab. Kejadian pasal 1. Ini mesti bisa. Sebentar. Oh ini ada aplikasinya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kalian masih ingat enggak tentang apa itu? Ada yang ingat? Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Dan Tuhan Allah berkata apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Menurut gambar dan
rupa kita. Oke, tidak apa-apa, kita baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi dan atas semua segala ternak yang ada di muka bumi. Terus maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Sebetulnya keistimewaan manusia itu karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini keistimewaannya. Jadi manusia itu apa? Diciptakan apa? Menurut apa? Apa? Halo, Ben? Iya, menurut gambar dan rupa Allah. Oke. Menurut gambar dan rupa Allah. Kira-kira salah satu dari kalian bisa angkat tangan, coba. Bisa angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan menurut diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini? Coba. Salah satu dari kalian. Oke. Halo, Jose. Memiliki apa? Sifat-sifat Allah. Jadi menurut gambar, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu bahwa manusia itu memiliki apa? Sifat-sifat Allah. Ini manusia dianggap sempurna ini. Jadi kalian dianggap sempurna bukan karena tubuh kalian yang sempurna, punya kaki 2, punya hidung 1, punya tangan 2 baru dianggap sempurna. Tidak demikian. Kita dianggap sempurna karena kita memiliki sifat-sifat Allah. Itulah manusia dianggap sempurna. Ya. Jadi manusia itu pribadi yang sangat istimewa. Dan karena memiliki sifat-sifat Allah, maka ada 3 tugas besar yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai manusia yang istimewa. Tugasnya apa saja kira-kira? Menurut ayat ini. Ayo. Tugasnya apa saja kira-kira? Hah? Menjaga hewan. Oke. Menjaga hewan. Nah. Oke. Boleh menjaga hewan. Hewannya diganti aja ya kalau gitu ya. Hewannya diganti semua ciptaan gitu ya. Menjaga semua ciptaan. Oke. Menjaga ciptaan Tuhan. Apalagi? Melakukan perbuatan baik. Betul. Artinya apa kalau melakukan perbuatan baik? Bertanggung jawab gitu ya. Ada lagi? Apa? Bertanggung jawab plus alam dan ciptaannya. Oke. Sama, tak masuk ke sini ya, nyambung ya. Apa nih? Sama. Ada satu lagi. Ini bertanggung jawab tuh tanggung jawab. Terus ada satu lagi, yaitu apa? Relasi atau sosial. Ini jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah, diberi nafas Allah. Dia itu berarti diberi kemampuan untuk berpikir seperti Allah. Ya, dia memiliki kemampuan berpikir seperti Allah. Diberi kemampuan berpikir seperti Allah. Coba kamu lihat itu yang apa? Halaman pertama. Coba baca dari kelompoknya Ben dulu ya, sing baca Ben. Coba sing baca. Iki kamu karena kamu cewek sendiri, kamu baca. Ini artinya serupa dan segambar dengan Allah, artinya apa itu? Diberi kemampuan berpikir dan berkehendak. Artinya apa? Diberi kemampuan berpikir dan berkehendak. Memiliki kemampuan dan memiliki kehendak.
Loh, kalian mau tanya mungkin, lah untuk orang gila gimana? Ayo, kalian tanya, untuk orang gila gimana? Yang dibuat segambar dengan serupa dengan alat siapa? Manusia atau hewan? Orang gila itu manusia atau hewan? Ya. Nah, ada juga orang-orang yang lahir tidak sesempurna kita. Ada yang sudah kelas 6 SD tidak bisa baca. Ketemu ada? Ada? Ada yang kelas SMP tidak bisa baca. Ada? Nah, kelas sudah bisa baca ada? Diajari bola-balik tidak bisa. Itu gimana? Mereka punya tanggung jawab seperti ini sama seperti kita. Dia adalah manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Jadi apa yang membedakan kita sama orang-orang tadi yang asli tadi namanya kebutuhan khusus? Anak-anak autis mungkin. Kalian pernah lihat anak autis? Pernah. Jadi apa yang membedakan kita sama mereka? Tidak ada kan? Kita adalah sama-sama sebagai manusia yang apa? Istimewa. Kalian mau cerita, salah satu cerita. Ini siapa yang tahu namanya siapa? Nah, ini di dalam. Kok kenal? Helen Keller adalah seorang wanita ketika dia itu lahir, dia sempurna. Jadi gadis kecil yang sangat cantik sekali. Dia lahir tahun 1800 berapa kita harus lupa. Helen Keller 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Nah, Helen Keller ketika dia lahir sempurna, tapi ketika dia umur 19 bulan, akhirnya dia kena sakit panas, dan sakit panas pada waktu itu sulit diobati, sehingga dia buta, dia tuli, dia bisu. Dia buta, tuli, bisu. Tetapi puji Tuhan, orang tuanya pengen menolong dia, nggak ada yang mau sekolah. Akhirnya ketemu sama seorang guru namanya Anne Sullivan. Dia diajar oleh Anne Sullivan sampai dia bisa baca, dia bisa juga bersekolah tinggi, bahkan dia menjadi seorang ahli hukum. Dia pandai, dia menguasai 5 bahasa. Dia mengajar di 5 negara. Dia menjadi ahli hukum, advokat namanya. Advokat, penasihat hukum di 5 benua. Oke, tepuk tangan buat Jose, kelompok berapa ini? Kelompok 2, oke. Siapa mana? Oke, kelompoknya Siska, siapa yang maju? Oke, silakan salah satu boleh maju. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Nancy. Boleh, Anggi boleh, Tania boleh, ayo. Yes, Tania, ayo. Sip, balik. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Nancy. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, maju. Oke. Ya, sebelumnya Pak mau kasih kalian untuk membuat satu pertanyaan tentang terkait dengan Oke, apa? Bagaimana? Apakah binatang juga makhluk masuk surga? Ada pertanyaan bagus.
Apakah binatang juga masuk surga? Enggak. Enggak, kenapa? Karena nggak punya akal budi. Eh? Karena nggak punya akal. Apabila perusahaan masuk. Kenapa? Punya budi. Karena manusia yang bisa berhubungan dengan Allah adalah manusia. Ketika manusia diberi nafas oleh Allah, baru manusia memiliki hubungan dengan Allah. Beda. Di dalam diri hewan tidak ada roh Allah. Di dalam manusia ada roh Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, akhirnya Tuhan memberikan menghembusi nafas, sehingga yang di dalam nafas manusia adalah nafasnya Allah. Beda dengan binatang. Binatang memang diciptakan bernafas. Apa? Oh, Binatang mati kemana? Kalau matinya dibelah, masuk perutnya Pak Titus dimakan. Arwah tidak punya arwah, tidak punya roh. Jadi binatang sama kayak tumbuhan, hidup, mati, ya seperti itu. Makanya dia bukan makhluk istimewa. Dia tidak punya hubungan dengan Allah. Jadi matinya kemana? Ya sudah selesai hidupnya sampai situ aja. Hah? Ya, sudah mati itu aja. Tapi kita sebagai manusia tidak boleh menyiksa binatang. Karena tugas kita adalah untuk merawat ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ada lagi pertanyaan? Oke, kan? Mengapa manusia kepandaiannya berbeda-beda padahal sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Oke, mengapa manusia itu kepandaiannya beda-beda? Padahal sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa boleh beda-beda? Karena iya apa? Iya unik. Karena Tuhan menciptakan manusia itu unik. Unik tahu. Semua memiliki ciri sendiri-sendiri. Meskipun anak itu adalah kembar. Ada di sini yang teman kembar? Ada. Nah, itu tetap punya jadi perbedaan itu bukan suatu kecacatan, bukan dosa. Beda tidak dosa. Justru beda itu adalah bentuk bahwa kita adalah manusia yang diciptakan unik, bahwa Tuhan itu kreatif, kaya-kaya, bisa menciptakan banyak hal yang berbeda-beda. Ya, makanya meskipun berbeda, kita harus saling menghargai atau mengasihi. Hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Mungkin ada yang akan bertanya atau memberikan satu pesan buat Pak Titus hari ini? Ada? Oke. Pak Titus mau tanya salah satu dari kalian. Oke. Dari kelompoknya Nancy. Gimana perasaanmu hari ini? Pelajaran hari ini gimana? Menyenangkan atau enggak? Senangkan karena apa? Oke, langsung dijawab kalau Gavin. Jadi pada dasarnya gini, halo anak-anak, hai. Jadi pada dasarnya bahwa keistimewaan kita itu bukan karena kita itu lebih daripada yang lain. Keistimewaan kita karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu keistimewaan kita. Ya, jadi keistimewaan manusia bukan karena dia berbeda atau karena dia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang membuat manusia adalah masuk yang istimewa. Aku istimewa karena itu. Ya. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Oke. Bisa dikumpulkan ini. Oke. Ayo kita berdiri yuk. Kita akan satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau berikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebentar nanti Siska. Ayo, mau pulang kita semuanya.